Halo sahabatku, pernahkah kamu dengar soal suku yang dikenal sebagai penguasa gurun? Mereka adalah suku Tuareg yang hidup di tengah ganasnya gurun Sahara. Tapi, yang membuat suku ini istimewa bukan hanya soal bagaimana mereka bertahan di salah satu tempat paling keras di bumi. Tradisi dan gaya hidup mereka penuh kejutan, bahkan mungkin bertolak belakang sama yang kita bayangkan. Bayangkan ini, di banyak budaya, wanita yang sering menutup wajah kan? Nah, di Tuareg justru sebaliknya. Pria-pria mereka yang memakai penutup wajah, namanya tagelmus. Mereka mulai mengenakannya sejak usia remaja, sebagai simbol kedewasaan. Loh, kenapa malah cowok yang tutup wajah? Katanya sih, selain buat ngelindungin dari panas dan debu gurun, itu juga menunjukkan rasa hormat. Keren kan? Gak cuma itu, ternyata wanita di Tuareg punya peran besar loh. Di suku ini, garis keturunan dan warisan dihitung lewat ibu. Jadi, mereka punya kekuatan sosial yang luar biasa. Gak heran, kalau wanita Tuareg bebas memilih pasangan mereka sendiri tanpa paksaan. Kalau hubungan tidak berjalan baik, mereka juga bebas untuk bercerai tanpa ada stigma negatif. Jadi gak ada tuh drama perjodohan paksa. Dan yang lebih menarik lagi, hubungan cinta di suku ini seringkali didekorasi dengan puisi romantis. Para pria suka menulis puisi indah untuk wanita yang mereka kagumi. Ada semacam romansa yang dipelihara di tengah gurun yang keras ini. Seolah cinta mereka adalah oasis di tengah panasnya Sahara. Selain soal cinta dan keluarga, suku Tuareg juga punya kekayaan budaya yang di dalamnya. Misalnya, perhiasan perak yang mereka pakai bukan sekadar aksesoris, tapi juga simbol kekuatan dan perlindungan. Setiap desain memiliki makna spiritual tersendiri. Kalau kamu melihat perhiasan perak Tuareg, kamu sebenarnya sedang melihat simbol-simbol yang dipercaya bisa menangkal roh jahat. Wanita Tuareg memiliki kebebasan yang lebih besar dalam urusan memilih pasangan hidup. Mereka tidak dipaksa menikah oleh keluarga, dan pernikahan seringkali didasarkan pada cinta dan kesepakatan bersama. Mereka juga memiliki kebebasan untuk bercerai jika hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan perceraian tidak dianggap sebagai aib dalam masyarakat Tuareg. Bukan itu saja, suku Tuareg memiliki sistem matrilineal, yang berarti garis keturunan dan warisan diturunkan melalui ibu. Hal ini memberi wanita posisi penting dalam keluarga dan masyarakat. Wanita Tuareg juga memiliki kebebasan yang signifikan dalam kehidupan sosial mereka. Mereka dapat melakukan perjalanan dengan relatif bebas, mengambil bagian dalam diskusi publik, dan berperan dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan. Dalam budaya Tuareg, ada tradisi romantis di mana pria sering menulis puisi untuk wanita yang mereka cintai. Meskipun ada kebebasan dalam bercinta sebelum menikah, hal ini dilakukan dalam konteks yang penuh penghormatan dan tidak sembarangan. Wanita memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka ingin berhubungan, tetapi hubungan tersebut tetap dalam kerangka norma sosial yang berlaku. Jadi, meskipun wanita Tuareg memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan wanita di banyak budaya lain, hal itu tidak berarti bahwa mereka bisa bebas meniduri pria manapun. Bicara soal kehidupan gurun, jangan membayangkan mereka terlindungi begitu saja. Meskipun dikenal sebagai suku pengembara, suku Tuareg ini sebenarnya adalah para pedagang yang hebat. Mereka ahli dalam berdagang melintasi gurun, menempuh ribuan kilometer dengan unta mereka yang tangguh. Selama berabad-abad, mereka membawa barang-barang berharga seperti emas, garam, kain, dan rempah-rempah melewati jalur perdagangan kuno. Suku ini juga berperan besar dalam menghubungkan berbagai wilayah di Afrika Utara dan Barat. Jadi, bisa dibilang mereka ini master jalur perdagangan di Sahara. Terus, satu lagi yang gak kalah menarik, suku ini punya pandangan berbeda soal kecantikan. Kalau di banyak budaya lain, kulit cerah dianggap sebagai simbol keindahan, di Tuareg justru sebaliknya. Warna kulit biru keunguan yang ditinggalkan oleh pakaian nila mereka dianggap sebagai lambang kebanggaan dan kekayaan. Makanya, cowok-cowok Tuareg ini bangga banget kalau kulit mereka jadi sedikit kebiruan karena dianggap menunjukkan status sosial mereka. Selain itu, kehidupan spiritual suku Tuareg juga sangat kaya. Mereka percaya bahwa setiap benda, baik itu perhiasan,
jimat, atau benda-benda yang mereka bawa, mempunyai kekuatan magis atau spiritual. Ini membuat setiap barang yang mereka pakai atau bawa memiliki makna yang mendalam, bukan sekadar barang biasa. Semuanya melambangkan perlindungan, kekayaan, atau kekuatan yang diakini bisa menjaga mereka selama perjalanan jauh di gurun. Dan ini yang mungkin paling membuat kita semua tercengang, suku Tuareg punya konsep kehormatan yang sangat kuat, terutama dalam hal kebebasan pribadi. Mereka percaya bahwa kebebasan individu, baik untuk pria maupun wanita, adalah fondasi masyarakat mereka. Meski kita sudah membahas banyak soal kebebasan dan kehidupan suku Tuareg, ada lagi nih satu hal yang tidak boleh kita lewatkan. Ahamal, sebuah tradisi yang sangat penting bagi mereka. Ahamal ini adalah prinsip utama dalam masyarakat Tuareg yang artinya rasa hormat. Konsep ini menjadi landasan utama dalam hubungan antar anggota suku. Rasa hormat ini tidak hanya ditunjukkan dalam cara berbicara atau berperilaku, tetapi juga dalam keputusan-keputusan besar seperti pernikahan, kepemimpinan, hingga cara berinteraksi dengan orang luar. Meskipun para pria memakai penutup wajah, mereka tetap akan menunjukkan rasa hormat yang dalam kepada wanita, orang tua, dan sesama anggota komunitas. Prinsip inilah yang membuat masyarakat mereka harmonis meski hidup di tempat yang begitu keras. Selain itu, ada satu lagi kebiasaan menarik, yaitu cara mereka memandang properti dan kekayaan. Berbeda dengan budaya yang sering mengutamakan akumulasi harta, dalam tradisi Tuareg, kekayaan tidak melulu soal seberapa banyak harta benda yang dimiliki. Mereka lebih menghargai kekayaan dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, dan hubungan sosial yang erat. Bagi mereka, kehormatan seseorang tidak diukur dari banyaknya barang, tapi dari integritas, kebijaksanaan, dan kontribusi sosial yang diberikan. Kita juga belum bahas soal takarit, atau festival pernikahan yang luar biasa unik. Di mana sebuah pesta di tengah gurun, dengan musik tende yang menghentak, para penari yang menari di bawah langit penuh bintang, dan romansa yang melayang di udara. Acara pernikahan ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan dirayakan secara besar-besaran oleh seluruh komunitas. Uniknya, selama festival ini, calon pengantin punya hak untuk memilih pasangan yang ia cintai. Bukan sekedar pesta, tapi juga bentuk kebebasan yang sangat dihargai. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan, ada tradisi menarik lainnya. Setelah menikah, pengantin wanita tidak harus pindah ke rumah suaminya seperti yang terjadi di banyak budaya. Justru, suami yang biasanya akan berkunjung ke rumah istrinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran wanita dalam keluarga Tuareg. Selain hubungan sosial, mereka juga punya hubungan yang unik dengan alam di sekitarnya. Sebagai suku pengembara, mereka mengandalkan intuisi luar biasa untuk membaca tanda-tanda alam di gurun. Mereka tahu bagaimana menemukan udara di tempat yang tampaknya tandus, dan mereka juga tahu kapan harus pindah camp mereka, untuk mencari tempat yang lebih baik. Jadi, bisa dibilang, mereka punya hubungan spiritual yang mendalam dengan gurun Sahara, seolah gurun itu sendiri adalah bagian dari identitas mereka. Dan jangan lupa, suku ini sangat menghormati tradisi pendidikan. Anak-anak Tuareg, baik laki-laki maupun perempuan, diajarkan membaca tulis sejak dini, terutama dalam bahasa Tifinagh, aksara kuno yang digunakan suku Tuareg. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tinggal di tengah gurun yang terlindungi, mereka sangat menghargai pengetahuan dan pendidikan. Seperti inilah, hidup di gurun tandus, namun dipenuhi dengan tradisi yang dalam, penuh kebebasan, romantisme, serta hubungan yang erat dengan alam dan komunitas. Gak heran, suku Tuareg sering dianggap sebagai pengembara yang penuh teka-teki, para penjaga rahasia Sahara yang hingga kini masih memukau dunia. Oke guys, sampai di sini video saya. Semoga dengan video ini bisa nambah wawasan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.